Saya minta jasa baik semua negara dekat dunia ni, tolong jangan ikut contoh penyokong daripada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, ada sebuah video dari warganet tetangga yang mungkin telat infonya. Kemudian belakangan beliau baru mengulas tentang laga antara Indonesia versus Bahrain yang pernah diajukan pindah venue oleh Bahrain. Lalu kemudian ia menggambarkan tentang supporter Indonesia. Baru-baru ini pada pusingan kelayakan Piala Dunia Zon Asia di antara Indonesia dan Bahrain berkesudahan 2-2 dan kontroversi sikit pada jaringan terakhir yang menyebabkan Bahrain seri dengan Indonesia. Ini bukan jaringan penalti tau. Dia bukannya jaringan tipu ke apa. Anda boleh lihat rakaman siaran ulangan game ni. Kedua-dua gol yang Bahrain jaringkan sebenarnya gol yang betul. Bukannya gol yang tipu ke gol yang dijaringkan disebabkan oleh campur tangan pihak FIFA. Sememangnya ini adalah gol yang valid. Tetapi selepas perlawanan berakhir berlaku serangan secara teruk yang memang betul-betul tak boleh diterima akal, di mana penyokong Indonesia telah menyerang platform-platform social media Bahrain. Dia menyerang Facebook Football Official Team Bahrain, dan even mereka attack government Bahrain dekat official post di FB, di mana penyokong Bahrain bersepakat untuk membalas dendam kepada player Bahrain bagi perlawanan ulangan kedua yang akan berlangsung di Indonesia tak lama lagi. Sehingga kan pihak Bahrain terpaksa memohon dan meminta campur tangan pihak FIFA untuk membatalkan perlawanan di Indonesia dan ditukarkan ke venue lain disebabkan oleh kes ugutan yang melampau. Sehingga saya dengar cerita ada beberapa player Bahrain yang diugut untuk dibunuh the moment mereka sampai dekat stadium Bung Karno di Indonesia nanti. Saya nak bagi tahu kepada penyokong Bahrain bahawa ini bukan kali pertama orang-orang Indonesia melakukan kekasaran terhadap fan ataupun player daripada negara-negara lain. Saya daripada Malaysia, even player Malaysia sendiri pernah dikecam, diugut sehingga kan terpaksa dibawa dengan kereta perisai ke stadium disebabkan oleh tindakan ekstrim yang agak melampau daripada penyokong-penyokong Indonesia ni. Saya tak tahu tuan-tuan sampai bila orang-orang Indonesia di kalangan Konoha ni mereka patut sedar bahawa berapa ramai orang Indonesia yang cari makan dekat Malaysia, cari makan dekat Singapura, berapa puluh ribu yang bekerja dekat Bahrain, bekerja dekat Qatar, bekerja dekat UAE, mencari rezeki. Macam mana tuan-tuan you boleh cari duit dekat negara orang lain, lepas tu you nak gunakan kekerasan kepada negara tersebut. Betul-betul pemikiran otak dunia ketiga tuan-tuan. Cara mereka bertindak, cara mereka melakukan kekasaran terhadap orang daripada negara lain. Kalau kalah je, mereka gunakan dengan cara yang paling-paling kasar, paling-paling tak masuk akal. Sampai nak berperang, sampai nak memukul, sampai nak membunuh. Tuan-tuan, saya minta jasa baik semua negara dekat dunia ni, tolong jangan ikut contoh penyokong daripada Indonesia. Bila saya sebut statement ni, saya tahu penyokong Indonesia akan marah pada saya. Tapi ini fakta tuan-tuan, ini fakta terbukti. Dan ini bukan kali pertama mereka lakukan benda ni. Daripada dulu lagi. Terhadap player daripada Malaysia, player Singapura, mana-mana player daripada negara-negara lain akan dihukum secara teruk oleh penyokong Indonesia. Dibaling dengan botol, dicampak dengan besi, digunakan perkataan kesat terhadap mereka ketika perlawanan sedang berlangsung. So, tuan-tuan, saya minta, biarpun kita ni football, bola sepak tak power sangat,
Biar kita main pun biasa-biasa je. Biar kita punya FIFA ranking tak tinggi mana, tuan-tuan. Tapi jadilah masyarakat yang bertamadun dan beradab. Ya, kerana ini menentukan mentaliti orang kat negara tersebut. You ada dua pilihan. Sama ada nak diangkat sebagai sebuah negara yang hebat ataupun nak dikecam sebagai sebuah negara yang tak bertamadun. Fikir-fikirkan. Oke, dari ulasannya dapat dikatakan bahwa orang ini mungkin tidak menonton secara utuh pertandingan antara Bahrain versus Indonesia saat itu. Dia juga mungkin hanya membaca berita di media elektronik dan memberikan penilaian yang miring. Kemudian ada video lainnya juga dari yang bersangkutan yang pernah menyinyir timnas Indonesia yang katanya semua pemain naturalisasi. Oke, pandangan orang ini berbeda dengan pandangan beberapa netizen tetangga yang lain ketika menyaksikan laga antara Bahrain versus Indonesia kali lalu. Bahrain takut main di GBK. Ini adalah hal paling konyol yang pernah abang dengar. Federasi Sepak Bola Bahrain meminta agar laga kedua Indonesia versus Bahrain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun depan dipindahkan ke tempat neutral atau dimainkan di luar Indonesia demi alasan keamanan. Permintaan tersebut menyusul serangan online yang diterima timnas Bahrain dari netizen Indonesia usai insiden kecurangan wasit pada pertemuan pertama mereka. Sejujurnya bukan hanya supporter Garuda saja yang marah kepada timnas Bahrain. Kami yang neutral juga kesal dengan perilaku mereka. Dari para pemain Bahrain yang suka berguling-guling di padang dan mendapat bantuan dari wasit, kepada penggemar Bahrain melakukan tindakan yang tidak layak dengan mengejek dan menghina lagu kebangsaan Jepang serta menyoroti pemain dengan laser. Dan kemarin seorang influencer terkenal Bahrain mengejek Indonesia dengan mengolok-olok lagu kebangsaan Indonesia saat kalah dari China. Bagi abang, laga kedua Indonesia versus Bahrain harusnya berlangsung adil dan tetap dimainkan di GBK. Jangan jadi AFC Mafia. Biarkan Bahrain dibantai cukup banyak di padang atas tindakan mereka sebelumnya. Apakah kalian setuju dengan abang? Komen kat sini. Bahrain mohon pertandingan antara Indonesia dan juga Bahrain diadakan di luar wilayah Indonesia ataupun di luar negara Indonesia. Kenapa? Kalian takut kan dengan alasan safety ataupun keselamatan. Jadi saya agak terkejut dan saya pasti jutaan rakyat Indonesia juga terkejut. Sebab before ini masalah Bahrain dengan Indonesia disebabkan wasit ataupun pengadil. Permainan sepatutnya tamat pada minit ke-96. Tetapi tiba-tiba jadi minit ke-99. Di situ nampak pengadil ataupun wasit tidak telus. Dan hal itu, hal wasit. Tiada kena mengena dengan timnas Bahrain. Jadi kenapa tiba-tiba mereka mahu request pada AFC supaya tukar venue? Dan sekiranya AFC accept, satu perkara yang sangat merugikan untuk Indonesia. Rugi. Sebab tidak bisa beraksi di hadapan penyokong sendiri. Sangat rugi. Jadi apa yang kita lihat sekarang ni, Bahrain, dia takut, khawatir. Ataupun di Malaysia kita panggil goyang. Goyang sama fans Indonesia yang sangat fanatik. Dan disebabkan fans Indonesia yang sangat fanatik, pasti akan dapat bagi kelebihan kepada timnas Indonesia, pasti dapat kalahkan Bahrain. Jadi harap AFC tidak accept permohonan daripada Bahrain ni sebab nampak sangat tidak adil. Kenapa bila dengan tim-tim ASEAN, ada saja benda yang kalian tidak puas hati? Kenapa? Kan? Kalian harus terima yang tim-tim ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, semua sudah perform, sudah berubah. Lebih bagus dari dulu. Bisa imbang kalian dan juga bisa kalahkan kalian. Jadi jangan takut. Kita teruskan permainan di Indonesia. Okay? So hope AFC teruskan seperti biasa. Dan apa pendapat kalian? Komen-komen. Wajarkah Bahrain membuat permohonan seperti ini? Oke, bicara tentang supporter kedua negara antara Indonesia dan Malaysia boleh dikatakan sama saja tipikalnya. Sehingga terkesan orang ini lupa bercermin untuk melihat bagaimana aksi-aksi yang pernah dilakukan oleh pendukung sepak bola di negaranya.
Dan jika berbicara rivalitas antara Indonesia dan Malaysia tidak hanya terjadi di lapangan namun juga di kubu supporter. Dalam beberapa laga antara Indonesia dan Malaysia, supporter Indonesia pun juga pernah menjadi korban dari tindakan anarkis oleh supporter Malaysia. Dan yang terbaru pun ada juga berita yang viral di mana supporter suatu klub di Malaysia kembali bertindak anarkis terhadap pendukung salah satu klub dari Indonesia. Nah, di sisi lain jika bicara tentang tipikal supporter, segarang-garangnya supporter Indonesia di jagat maya namun tidak sampai menyerang pemain secara fisik. Dan ini berbeda dengan tetangga yang mana diketahui beberapa pemain timnasnya juga pernah menjadi korban atas kekecewaan mereka karena pasukan Harimau Melaya gagal bersinar dalam laga-laga antar bangsa. Sehingga jika berbicara tentang tipikal supporter kedua negara ini, janganlah merasa sok suci karena kedua-duanya ini sama saja. Dan ini menjadi catatan penting bagi semua pendukung sepak bola baik itu di Indonesia maupun di Malaysia ataupun di negara-negara Asia Tenggara. Silakan memberikan dukungan bagi timnya masing-masing, namun jangan sampai bertindak anarkis yang pada akhirnya selain merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri dan bahkan berpengaruh juga pada hubungan antar bangsa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.